Kembali lagi di Insti Ngobrolin idolamu. Oke teman-teman, kita kembali lagi di Ngojek Ngobrolin JKT Season 2 episode 6. Oke. Jadi hari ini saya masih semangat. Tapi Bang Russell nih udah drop. Cukup drop. Dimana Tadi saya mengkonten tiga apa kali. tuh? Tiga kali. Tiga kali. Iya. Konten apa tuh? Nanti kan. Kalau misalnya nggak kepingin ketinggalan, kalian harus subscribe. Yoi, bener Karena banget. subscribe itu penting. Oke, Oke. hari ini sebenarnya kita lagi bersedih. Kita sangat menyayangkan ada sebuah kejadian yang tidak mengenakan, Sangat-sangat yang sebenarnya nggak diinginkan oleh semua orang. benar. Terutama untuk fanbase-nya member ini. Member ini. Jadi kita mau bahas tentang graduation-nya. D. D. Yoi. Jadi saya cosplay coach dulu. Was. Setelah Cosplay beberapa jadi coach. berbulan yang lalu mana jadi coach kan kayak sekarang jadi member yang graduate itu Dea Angelia. Yoi. Kemarin ya Beb ya? Kemarin ya, Tanggal tanggal 26 November 2022. Dia mengumumkan untuk lulus dari JKT48. Sangat disayangkan sekali. Ya, benar banget. Tapi memang dari penyebabnya aja mungkin yang menjadi Ya, keputusan terbaik, mungkin banyak yang setuju juga sama benar sekali. Jadi penyebabnya dia mengumumkan untuk lulus, menurutku dari analisa kita semua ya, Yoi. mungkin teman-teman juga setuju. Jadi dia itu habis cedera. Cedera. Dia habis cedera di bagian ACL Yoi. di kaki. Udah bertahun-tahun yang lalu sebenarnya. Dan katanya itu udah hampir sembuh. Tapi ya kita tahu kan kalau misalnya udah cedera di bagian otot dan sebagainya itu nggak mungkin bisa kembali normal gitu. Pun kalau misalnya kembali normal pun butuh waktu yang lama. Sangat lama, bertahun-tahun Lama bahkan. banget. Itu. Jadi Yoi. kita juga merasa sedih sekaligus senang sebenarnya. Senang, iya benar. Dia udah terbebas dari apa ya namanya, Apa tuh? kerja kerasnya di JKT, terbebas dari tanggung jawab yang besar sebagai performing dari JKT. Yoi. Kita gimana ya, mau bilang sedih ya sedih, Tapi seneng juga seneng. ikut senang soalnya itu dia akhirnya bisa Ya iya, benar banget. Sedihnya tuh kita juga kehilangan member yang menurutku performnya itu udah di atas rata-rata. emang Dia luar biasa. punya skill dance yang keren. Yoi. Terus mungkin kalau misalnya kata Bang Russell, vokalnya juga keren. Kalau dari aku personally suka sama timbrenya si D. Jadi warna vokalnya warna dia. suaranya dia luar biasa, aku suka banget. Kalau menurutku lebih ke segi dance-nya itu keren banget sih. Bahkan mungkin bisa dibandingin sama Baby kalau menurutku. Jadi bisa lebih keren lagi menurutku sama daripada si Baby. Baby kan lama di JKT. Cuman D ini masih berapa tahun? 4 tahun, mungkin 4 tahun, tapi udah seperti itu. 2019. Masuknya 2019 kayaknya gitu. Berarti bisa dibilang 2 tahun lah ya. 2 tahun. Enggak dong. 3 Iya, kan? tahun. Enggak, maksudnya sebelum cederanya. Iya, benar. Waktu untuk berkembangnya dia cuma 2 tahun di JKT. Cuma 2 tahun di JKT bisa sehebat itu. Luar biasa memang. Ya itu mungkin salah satu ace juga ya. Bahkan dari skillnya. Sebelum cedera dia kan sampai backup di 3 tim. 3 tim. Backup di 3 tim. Mungkin juga karena saking kerja kerasnya dia, jadi dia nggak
bisa mikir sampai cedera seperti itu. Iya, mungkin nggak kerasa dance terus sampai backup 3 tim, terus akhirnya ke tim T juga. Iya benar. 2020 kan ke tim T, terus akhirnya nggak kerasa, capek, diterusin terus, akhirnya cedera. Itu. Jadi mungkin kerja keras juga butuh istirahat. Yoi, bener banget. Terus apa lagi Bapak Apip? Aku penasaran kapan sih Day ini masuk ke JKT48? Itu kalau di tepatnya sini masuk Gen 7 itu 29 September 2019. September ya, September 2019. Sekarang Tapi November. Jadi, sekitar 3 tahun. 3 sampai 4 tahun. Iya, 3 tahun berapa 3 bulan? tahun. Sekian bulan. 3 tahun. Tapi dikabarkan cederanya D itu udah setahun yang lalu kan? Udah. Kayaknya setahun yang lalu. Ya, temen-temen yang ngikutin JKT dari awal-awal habis Airwork itu kan tiba-tiba dia juga jarang muncul juga kan. Oh iya benar. Benar banget. Waktu meet and greet Januari 2022 itu juga dia berhalangan hadir karena sakit, karena sakit. Terus agak lama nggak pernah muncul, ternyata dibikinin konten di JKT48 TV, klarifikasi dari D-nya sendiri itu karena dia cedera habis apa dioperasi juga kan? Iya benar. Sempat dioperasi. Bahkan waktu liburan ke Bali yang hadiah showroom itu juga itu kan masih pakai tongkat kan dia. Pakai itu. Bahkan itu apa sekelas MNG di mana yang nggak perlu effort untuk perform ya kan. Effort perform itu pun dia juga berhalangan. Jadi bisa dikatakan cedera dia cukup serius. Cukup serius. Gitu loh. Bahkan sampai sekarang mungkin terakhir aku lihat performnya di itu waktu acara di Batu apa namanya? Yang apa sih? Acara tur JKT48. Nah, itu di Batu dan itu membawakan lagu yang slow, cuman satu lagu kan nggak salah. Satu lagu atau berapa lagu gitu. Jadi nggak bisa yang loncat-loncat, nggak bisa yang energik banget, nggak bisa udah. Bahkan setelah beberapa tahun perawatan pun juga masih belum bisa mungkin bisa kembali ke normal. Dia juga takut lah pastinya. Apalagi cederanya sampai menyebabkan operasi besar seperti itu. Ya mungkin D-nya juga semangat, tapi banyak manajemen juga masih mengkhawatirkan dan tidak membolehkan. Tapi emang setuju sih. Itu keputusan terbaik banget buat D untuk istirahat total, nggak ngelakuin apapun. Bahkan ngonten yang sedikit pun nggak, atau showroom pun nggak apa-apa lah, soalnya di rumah gitu. Itu keputusan yang bagus banget. Harus benar-benar istirahat total buat nyembuhin cederanya. Kalau untuk pertimbangan bagus enggaknya itu lebih ke arah positif. Jadi mengumumkan untuk graduate itu bagus banget. Karena untuk kesehatannya D juga, lalu untuk pihak manajemennya juga kan. Jadi kalau misalnya dilihat fans D ini cuma jadi member tapi nggak perform kan, kayak kesannya JKT48 nggak baik gitu kan. Tapi D-nya juga nggak enak jadinya. Kalau misalnya dia benar-benar mengumumkan lulus, ya alhamdulillah menurut kita. Jadi itu suatu gerakan yang paling benar dari positifnya sih di situ. Manajemen juga. Ya kita tetap merasa kehilangan juga. Iya benar. Di sisi lain kita merasa kehilangan, ya sangat disayangkan. Mungkin yang paling merasa kehilangan ya fanbase-nya D. Ya Decius. Jangan terlalu bersedih-sedih. Ya itu mungkin juga nggak banyak juga banyak juga Decius yang ikut akhirnya bisa lega diberi keputusan nggak digantungin gitu, memiliki tanggung jawab besar lagi gitu. Jadi tetap semangat untuk D dan juga terus dukung D untuk Decius. Benar. Biar semakin semangatnya
biar diterima lah oleh D. Semangat kalian tuh penting guys. Apalagi D juga sering bikin konten makan-makan. Nah, itu mungkin bisa dilanjuti. Iya, seru. Bikin YouTube bareng sama Dezius mungkin bisa kan. Bisa. Banyak banget yang bisa dilakuin sama D walaupun udah nggak di JKT lagi. Mungkin segitu aja dari Bapak. Jadi kita juga merasa sedih, juga merasa lega. Dan juga pasti bangga. Kita bangga punya D. Bangga banget. Kita bangga dengan perkembangan D, kita bangga dengan prestasi-prestasi D yang seperti itu. Perjuangan yang keras di JKT48 gitu sih. Ya, kita ucapkan terima kasih lah ya buat udah pernah menjadi member JKT48, udah pernah menghibur kita semua. Mungkin gini, kalau misalnya dia udah ngumumin graduate pasti kan ada last show. Pasti ada last show. Jadi untuk D sendiri nggak usah terlalu mulu-mulu, nggak usah terlalu mewah-mewah untuk perform terakhir kalinya. Jadi keep semangatnya, nggak usah terlalu bersemangat, nggak usah bersemangat. Ingat sama cederanya biar bisa sembuh dengan total, semakin cepat untuk sembuh. Gitu sih. Mungkin gitu dulu aja. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk subscribe karena subscribe itu penting. Aku Api pamit. Aku Rasul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.